Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Religion 1, channel yang membahas seputar kisah dan cerita Islam penuh makna. Di kesempatan ini saya akan memberikan suatu cerita yang berjudul Cinta Adalah Penyakit dan Obatnya Adalah Menikah. Alkisah pada suatu masa hidup seorang raja di sebuah negeri yang indah dan makmur. Pada suatu hari, dalam perjalanannya menuju istana dengan menaiki kereta, raja tersebut melihat seorang budak perempuan yang begitu cantik sedang duduk di pinggir jalan. Budak perempuan yang cantik itu pun merenggut hati sang raja hingga sang raja jatuh cinta dan ingin memilikinya. Akhirnya sang raja pun mengirim seorang utusan untuk memberi hadiah kepada majikannya dan membawa budak tersebut ke istana. Kisah ini terdapat dalam buku Tales from the Land of the Sufis karya Molden Bayat dan Muhammad Ali Jamnia. Hari demi hari pun berlalu. Disukai oleh seorang raja yang lantas membuat budak perempuan tersebut bahagia. Ia justru jatuh sakit, kehilangan berat badannya, dan semakin pucat. Dan setiap sang raja ingin bertemu dengannya, budak perempuan tersebut selalu menolak. Akhirnya sang raja mengirim para tabib terbaik istana di seluruh negeri sambil memberi hadiah dan imbalan berharga bagi siapa saja yang bisa menyembuhkan budak perempuan tersebut. Tapi hasilnya adalah tidak ada satupun tabib yang berhasil mendiagnosis penyakitnya, apalagi mengobati dan memberi obat kepadanya. Sang raja yang sudah jatuh hati pada budak perempuan tersebut pun hancur hatinya dan khawatir hingga ia pergi ke kuil untuk mendoakan orang yang dicintainya tersebut. Sang raja berdiam diri berjam-jam memohon kepada Tuhannya dari relung hati yang dalam untuk bisa mengobati dan menyembuhkan kasihnya itu. Karena kelelahan menangis memikirkan kekasihnya, raja pun tertidur. Dan ternyata Tuhan yang mendengar doanya pun berbicara lewat mimpinya. Besok seorang tabib dari Tuhan akan datang ke kotamu. Ia punya obat untuk gadis itu. Esok harinya raja pun pergi bersama para pengawalnya menuju gerbang kota untuk menunggu sang tabib. Hingga akhirnya datanglah dari kejauhan seseorang yang datang mendekat. Ketika orang itu semakin dekat, raja pun gemetar melihat sosok yang wajahnya bercahaya. Sosok sang tabib yang bercahaya pun menguasai dirinya, dan dia pun menangis sambil berkata, "Kini aku sadar bahwa engkau lah yang kucari, bukan gadis itu. Ia tak lain hanyalah sebuah dalih dan penyebab kebangkitanku sekarang." Raja menangis karena dia menemukan sosok pertolongan Tuhannya melalui sang tabib itu. Sang tabib kemudian dibawa ke istana
dan sang raja meminta agar dibiarkan bicara berdua dengan budak perempuan tersebut. Tabib pun berbicara lemah lembut kepada budak perempuan tersebut, meyakinkannya bahwa semua rahasia tentangnya akan dijaga. Kemudian sang tabib bertanya tentang masa lalu budak perempuan tersebut, asal-usulnya, dan apa yang ia kerjakan sebelum raja membawa dirinya ke istana. Namun tidak ada perubahan berarti di nadinya penyakitnya masih belum bisa dideteksi. Sang tabib kemudian bertanya tempat-tempat yang pernah dikunjunginya. Hasilnya mengejutkan. Ketika bertanya tentang Samarkand, ternyata denyut nadinya budak perempuan itu bertambah cepat. Alhasil, tabib pun bertanya tentang kota itu dan orang-orang yang pernah ditemuinya di sana. Akhirnya, dengan denyut nadi yang semakin kencang, budak perempuan tersebut menyebut nama seorang pandai besi di tempat dia bekerja selama beberapa tahun. Sang tabib akhirnya menemukan penyakitnya. Kepada sang raja, tabib berkata, "Ini penyakit hati, bukan tubuh. Dan untuk mengobati gadis ini, engkau harus mengikuti perintah-perintahku." Penyakit tersebut rupanya bernama cinta. Raja pun mengiyakan permintaan tabib dengan sepenuh hati. Raja kemudian mencari orang pandai besi itu dengan menawari sejumlah uang dan tanah di negeri sang raja. Dengan hati yang tergiur, orang pandai besi itu pun langsung meninggalkan keluarga, rumah, dan pekerjaannya untuk pindah ke kota yang baru. Dengan restu sang raja, pandai besi yang gagah itu kemudian dinikahkan dengan budak perempuan tersebut. Mereka kemudian tinggal bersama di istana raja selama 6 bulan, menempuh hidup baru bersama sang budak perempuan itu. Budak perempuan pelan-pelan sembuh dari sakitnya. Dan pada saat yang sama, sang raja menyuruh tabib agar membuat ramuan obat lain untuk diminum oleh sang pandai besi setiap hari. Obat itu supaya orang pandai besi tersebut pucat dan lemah hingga menjadi buruk rupa dan membuat sang istri tidak mencintainya lagi. Akhirnya suatu hari, orang pandai besi itu jatuh sakit sampai tidak pernah bangun dari tempat tidurnya. Dan akhirnya ia meninggal. Sementara budak perempuan itu terbebas dari belenggu cinta dan penyakit yang telah membuat hidupnya susah dan menderita kesakitan yang begitu lama. Cinta apapun yang tumbuh karena kecantikan fisik bukanlah cinta sejati, karena hal tersebut tak lain kehinaan saja. Karena cinta duniawi hanya bersifat sementara, sedangkan dalam diri manusia, ruh dan cinta sebagai pengawalnya turun dari alam yang lebih tinggi untuk membawa hati menuju kesatuan. Cinta adalah penyakit dan obatnya adalah menikah. Karena cinta bukan penyakit tubuh, hingga seorang dokter tidak akan bisa mendiagnosis hal tersebut. Namun para kasih Allah
bisa melihat yang tak kasat mata manusia. Cinta kepada seorang juga bisa menjadikan manusia semakin dekat dengan penciptanya. Karena puncak dari cinta dan harapan yang terbaik adalah mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Sedangkan manusia hanyalah sebagai perantara. Jika hadirnya cinta seseorang atau cintamu kepada seorang bisa membuatmu semakin dekat dengan Tuhan, maka cinta tersebut layak untuk dipertahankan dan diperjuangkan. Sebaliknya, jika hadirmu dalam diri seorang hanya untuk singgah dan memanfaatkannya, tidak untuk sungguh cinta dan menetap di hatinya, dan hal tersebut bisa membuat diri seorang kesakitan luar biasa, maka hal tersebut adalah sebuah kehinaan saja. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memberikan perhatian dan hati pada seorang, karena separuh dari cinta adalah perhatian dan separuhnya lagi adalah memuliakan. Muliakanlah cintamu dengan tidak menyakiti orang yang menyayangimu, apalagi jika dia berubah menjadi baik karena kehadiranmu. Karena hal tersebut bisa menjadi sebuah amal baik sepanjang hidup. Semoga bermanfaat. Itulah cerita tentang penyakit cinta. Dan nantikan cerita-cerita selanjutnya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.